hidup dari Esophagus columbianum. Jadi telur akan keluar bersama feses, kemudian berkembang menjadi larva L1, kemudian berkembang lagi menjadi larva L2, kemudian berkembang lagi menjadi larva L3, kemudian inang definitif di sini terinfeksi karena termakannya larva L3. Kemudian larva L3 akan berkembang di usus halus menjadi larva L4. Kemudian larva L4 itu akan berkembang lagi di kolon menjadi larva L5 atau merupakan cacing dewasanya, seperti itu. Nah, ini untuk morfologinya dari Esophagus columbianum. Untuk panjang cacing jantan 12 sampai 16,5 mm dan cacing betinanya 15 sampai 21,5 mm dan lebarnya 0,45 mm. Kemudian mempunyai cervical alay yang besar, tampak melekuk di bagian anterior tubuh, kemudian mulut yang melengkung jelas dengan lapisan kutikula yang tebal. Di ujung anterior terdapat cervical groove yang melebar pada bagian ventral sampai ke bagian lateral. Kemudian di belakang cervical groove ini terdapat cervical papil. Kemudian bukal kapsulnya dangkal dan bagian anteriornya lebih luas dibandingkan dengan bagian posterior. Dan external lip front terdiri dari 20 sampai 24 elemen dan internal lip front terdiri dari 2 elemen kecil. Dan pada cacing jantan bursa kopulatrix tumbuh sempurna mempunyai 2 spikula yang panjangnya 0,1 sampai 0,86 mm. Kemudian ekor cacing betina dan itu tajam atau lancip, kemudian vulvanya letaknya 0,8 mm di sebelah anterior anus, kemudian vagina sangat pendek. Kemudian telurnya berdinding tipis dikeluarkan bersama feses, sudah bersegmen antara 8 sampai 16 buah. Dan ukuran telurnya 73 sampai 89 kali 34 sampai 45 mikron. Nah, ini untuk mikroskopisnya di sini yang utamanya dia terdapat bentukan leaf crown di sini kayak garis-garis. Itu ada eksternal yang di luar dan internal yang ada di dalamnya. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada bentukan cervical groove, yaitu lekukan ke dalam. Kemudian juga terdapat di sini cervical alaynya di sini dan juga dapat esophagus. Nah, mungkin karena dia sama-sama mempunyai cervical alay, nah jadi nanti untuk Esophagus tomum itu nanti sulit dibedakan dengan Toxocara. Cuman perbedaannya itu nanti ada dua, yaitu yang pertama dilihat dari bagian anteriornya. Kalau Toxocara itu nanti kan dia punya 3 bibir ya, karena dia merupakan Odoascaridida, jadi dia punya 3 bibir. Kemudian kalau di Esophagus tomum dia itu terdapat leaf front, jadi bibirnya itu hanya ada satu dan dipisahkan oleh leaf front ini. Kemudian ciri khas yang kedua itu dilihat dari bentukan cervical groove. Jadi kalau di Esophagus tomum nanti itu dia kayak mempunyai lekukan ke dalam, itu yang disebut dengan cervical groove, sedangkan di Toxocara tidak memiliki. Oke, aku lanjut ke famili yang terakhir, itu ada Ankylostomatidae. Nah, untuk spesies yang pertama itu ada Bunosomum trigonocephalum. Untuk klasifikasi lengkapnya ada filumnya Nemathelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylida. Untuk familinya Ankylostomatidae, genusnya Bunosomum, dan spesiesnya Bunosomum trigonocephalum. Untuk inangnya ada kambing, domba, rusa, dan biri-biri. Kemudian habitatnya di usus halus untuk cacing dewasanya, dan stadium infektifnya itu larva stadium ketiga. Nah, ini untuk morfologinya, panjang cacing jantannya 12 sampai 17 mm, yang betina 19 sampai 26 mm. Ujung anterior mengarah ke dorsal dan bukal kapsul terbuka ke anterodorsal. Kemudian mempunyai 2 gigi kitin di bagian ventral dan 1 gigi yang besar di bagian dorsal. Kemudian terdapat lancet subventral, tetapi tidak terdapat gigi dorsal di dalam bukal kapsulnya.
Kemudian pada cacing jantan bursa kopulatriknya sempurna dan lobus dorsalisnya tidak simetris. Kemudian eksternal dosaris yang kanan tumbuh tinggi ke dorsal dan lebih panjang daripada yang kiri. Kemudian spikulanya agak langsing, panjangnya 0,6 sampai 0,64 mm. Kemudian panjang cacing betina untuk vulvanya terbuka dan pendek, letaknya di tengah-tengah tubuh. Kemudian telurnya berukuran 79 sampai 97 dikali 47 sampai 50 mikron. Nah, ini untuk bagian mikrosnya. Ini untuk bagian anteriornya itu nanti dia terdapat dorsal cone di sini, teman-teman bisa lihat dorsal cone. Kemudian di bawahnya itu nanti dia terdapat lancet subventral gitu. Sini lancet subventral. Dan untuk ciri khasnya untuk bagian anterior, jadi jarak antara dorsal cone di sini dengan lancet subventral di sini itu dia berjauhan. Teman-teman bisa melihat di sini dia itu berjauhan. Sedangkan untuk bagian posteriornya ini kan dia punya spikula nih di sini, punya spikula, dan itu untuk bursa ya, jadi di sini aku juga mau menjelaskan. Jadi untuk bagian yang sini mungkin aku bisa tunjuk aja. Nah, satu ini, kemudian ini kalau semisalnya ditunjuk semua itu namanya bursa kopulatrik ya teman-teman. Nah, untuk bursa kopulatrik untuk di punostomum itu hanya ada dua gitu ya. Jadi penyebutannya itu hanya satu, itu dorsal. Jadi dorsal bursa kopulatrik yang di dalamnya terdapat kayak bentuk aku ngiranya ada bentukan kayak tangan yang namanya ris gitu. Jadi karena ini dorsal bursa kopulatrik makanya namanya di dalamnya itu dorsal ris gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk spesies kedua dari familia Ancylostomatidae ada Gegiria. Itu untuk spesiesnya Gegiria fascicelis. Untuk inang definitifnya itu ada di kambing dan juga domba, dan habitatnya itu ada di usus halus, utamanya berada di duodenum. Kemudian stadium infektifnya itu larva stadium 3. Nah, ini untuk gambaran skematisnya dari Gegiria, teman-teman bisa melihat di sini kan sangat jelas ya. Jadi ini adalah dorsal cone-nya di sini. Kemudian untuk lancet subventralnya ada di sini. Yang jumlahnya ada sepasang. Dan jaraknya kalau teman-teman bisa membandingkan antara Gegiria dengan punostomum, kalau di Gegiria itu jarak antara dorsal cone dengan lancet subventralnya itu berdekatan sekali dan bisa dilihat dari jumlah lancet subventralnya itu dia sepasang gitu. Kemudian untuk di bagian posterior itu dia juga punya dua teman-teman, punya tiga bursa kopulatrik gitu, yaitu ada dua bursa kopulatrik lateral di sini, dan satu bursa kopulatrik dorsal yang ada di sini. Gitu. Aku lanjut baca ke morfologinya. Dan morfologi dari Gegiria fascicelis itu dia panjang cacing jantannya 20 mm dan yang betinanya 30 mm. Mirip sekali dengan punostomum. Pada bukal kapsul terdapat dorsal cone dan sepasang subventral lancet atau lancet subventral, tetapi tidak mempunyai gigi dorsal. Kemudian bursa kopulatriknya mempunyai lobus lateral kecil pada bagian ventral, bergabung dan memenuhi ruang lobus dorsalis. Kemudian anterolateral ridge-nya pendek dan tumpul terpisah sama sekali dengan lateral ridge-nya. Kemudian untuk spikulanya langsing panjang berukuran 1,25 sampai 1,33 mikron. Kemudian telur berukuran 105 sampai 129 kali 50 sampai 55 mikron dan tumpul pada kedua ujungnya. Nah, ini untuk
mikroskopisnya. Jadi yang utamanya itu nanti di anterior. Itu ini kan dorsal cone, di sini teman-teman bisa melihat dorsal cone, dan di sini teman-teman bisa melihat ada sepasang dari lancet subventral, dan jaraknya untuk membedakannya dengan bunostomum, jaraknya itu dia pasti berdekatan. Nah, ini yang tadi aku juga maksudkan untuk di bagian posteriornya. Intinya dia punya 3 bursa kopulatrik, yaitu 2 lateral dan 1 dorsal gitu. Nah, kalau ditunjuk di dalamnya, ini berarti namanya, karena ini ada di lateral, berarti namanya lateral race. Sedangkan kalau di dorsal, berarti dorsal race, kayak gitu. Nah, untuk penampakan yang tengah, itu merupakan bagian dilihat dari sisi ventralnya, sedangkan kalau yang gambar kanan itu dilihat dari sisi lateralnya. Oke, ini untuk siklus hidupnya dari bunostomum dan juga gigiria. Jadi nanti telur keluar bersama dengan feses, kemudian telur berkembang menjadi larva L1, larva L2, larva L3. Kemudian inang definitif tertular karena telur infektifnya itu dia penetrasi ke dalam kulit dari kambing dan juga domba, kemudian akan masuk ke dalam aliran darah dan terjadi lumigration yang nantinya akan mengalami pendewasaan di dalam usus halus seperti itu. Nah, kemudian untuk famili Ancylostomatidae yang terakhir itu nanti ada Ancylostoma caninum. Untuk inangnya ada di utamanya sesuai namanya caninum, berarti ada di anjing. Kemudian bisa juga di serigala dan juga coyote. Kemudian untuk habitatnya ada di usus halus dengan stadium infektifnya itu larva stadium ketiga. Nah, ini untuk siklus hidup dari Ancylostoma caninum. Intinya telur akan keluar bersama dengan feses, kemudian berkembang menjadi larva L1, kemudian berkembang menjadi larva L2, dan berkembang menjadi larva L3 atau disebut dengan filariform. Kemudian inang definitif tertular karena telur infektif itu penetrasi ke dalam kulit atau termakan, kemudian akan mengikuti aliran darah dan terjadi tracheal migration di sini, teman-teman. Migration kemudian berada di usus halus, atau juga bisa selain tracheal migration itu nanti akan dari aliran darah itu akan masuk ke kelenjar mame. Kemudian kalau udah masuk ke kelenjar mame akan terjadi penularan secara kolateral itu nanti ke anaknya seperti itu. Nah, ini untuk morfologinya, panjang cacing jantannya 10 sampai 12 mm, kemudian betinanya 14 sampai 16 mm. Kemudian cacing ini tampak kaku, berwarna abu-abu atau kemerahan, tergantung ada tidaknya darah dalam saluran pencernaan. Kemudian bagian anteriornya membuka ke dorsal dan oral apertura membuka ke anterodorsal. Kemudian bukal kapsul dalam dan tidak ada dorsal pun. Pada dasarnya terdapat sepasang gigi dorsal yang berbentuk segitiga dan sepasang gigi ventrolateral. Kemudian bursa kopulatifnya berkembang dengan baik, mempunyai spikula yang panjangnya 0,8 sampai 0,95 mm. Kemudian vulvanya terletak pada 2/5 bagian tubuh dari anterior. Kemudian ukuran telurnya 56 sampai 75 dikali 34 sampai 47 mikron dan berisi kurang lebih 8 sel ketika keluar bersama feses. Nah, ini untuk gambaran mikroskopisnya. Intinya dia terdapat sepasang gigi dorsal di sini, di mana tiap pasangnya dia terdapat 3 gigi. Teman-teman bisa melihat di sini ada 1, 2, 3. Jadi untuk gigi dorsalnya ada sepasang dan masing-masing pasangnya ada 3 gigi. Kemudian untuk di bawahnya itu terdapat sepasang gigi ventral atau ventrolateral, di mana tiap pasangnya itu hanya memiliki 1 gigi aja di sini, hanya satu gitu.
Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sebelum kita lanjut ke post test sesuai ketentuannya kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mana teman-teman? Mas Akbar, saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Jadi tadi kan sempat dijelasin untuk siklus hidupnya yang Strongyloides papillosus ya. Nah, Oke. tapi itu saya tadi nyatetnya masih kurang lengkap juga yang Oke, ini ya. yang itu, Mas. Nah, tadi kan intinya tuh telur itu keluarnya sama feses. Nah, nanti dia berkembang jadi larva L1, terus berkembang lagi jadi larva L2, terus berkembang lagi jadi larva L3. Itu si inang definitifnya itu nanti bakal nular ke telur infektif gitu ya, Mas. Nah, itu setelah itu saya nggak paham, Mas. Oke, Lanjut. mungkin aku jelasin ya teman-teman. Intinya di sini untuk strongyloides itu ada dua siklus, yaitu ya ada yang secara direct dan juga ada yang secara generasi bebas itu. Nah, untuk yang direct itu nanti ketika telur udah keluar bersama feses itu nanti kan akan jadi larva L1. Kemudian di luar tubuh, maksudnya di extra host atau benar-benar udah di luar hostnya atau di luar inang definitif, itu dia akan berkembang menjadi larva L2. Nah, kemudian larva L2 itu nanti akan menjadi larva L3 yang merupakan stadium infektifnya. Nah, nanti inang definitif itu terinfeksi karena memakan larva 3 di sini. Makan larva 3. Nah, itu oke, kita stop sampai dulu ya. Pokoknya inang definitif terinfeksi karena memakan larva L3. Itu untuk siklus pertama. Kemudian untuk siklus yang kedua, nanti itu merupakan generasi bebas, teman-teman. Jadi ketika telur udah keluar bersama feses, kemudian berkembang menjadi larva L1, kemudian berkembang menjadi larva L2, berkembang lagi menjadi larva L3. Nah, ini kan maksudnya kan sama L3, cuman bedanya di sini larva L3-nya itu bisa berkembang menjadi larva L4. Nah, larva L4 ini merupakan cacing dewasanya, seperti itu. Merupakan cacing dewasa dari Strongyloides papillosus. Nah, cacing dewasa di sini atau larva L4 itu kan karena udah dewasa kan pasti punya jenis kelamin masing-masing. Nah, semisalnya ada cacing betina dewasa dan juga cacing jantan dewasa bertemu, itu nanti mereka akan melakukan perkawinan. Itu. Nah, dari perkawinan ini akan menghasilkan larva L1 lagi, kemudian larva L2, kemudian berkembang menjadi larva L3 yang merupakan stadium infektifnya. Kemudian masih sama dengan yang direct, untuk inang definitifnya sendiri itu terinfeksi karena memakan dari larva L3 di sini. Kemudian ketika larva L3 ini itu dia udah termakan oleh inang definitif, selanjutnya dia itu akan kan pertama-tama sama kayak yang di Ascaris sama Parascaris kan akan masuk ke usus halus terlebih dahulu. Nah, di dalam usus halus itu nanti akan terjadi yang namanya lung migration atau tracheal migration. Intinya dari usus halus itu akan masuk ke dalam vena porta atau vena hepatika, kemudian masuk ke hati, kemudian masuk ke jantung, kemudian paru-paru, kemudian ke trakea. Nah, ketika udah di trakea itu kan nanti ada yang refleks muntah itu nanti. Kemudian dari refleks muntah itu nanti akan masuk kembali ke dalam usus halus dan baru terjadi pendewasaan seperti itu. Nah, cacing dewasa itu atau
untuk Distrongyloides papyrosus itu sendiri bisa disebut sebagai larva L4 gitu. Apakah sudah paham? Oke ya. Sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain. Tadi kalau nggak salah Salva ini ya, mau on mic ya. Itu jadi nanya apa enggak? Gimana? Atau yang lain mungkin? So, lanjut ke post saja. Gimana? Mau lanjut ke post test? Kalau misalnya mau lanjut ke post test, mungkin udah siap ya kertasnya teman-teman. Kertas sama pulpennya. Kak, mohon maaf Kak, saya lagi di luar ini ngirim lewat chat, bisa atau tidak Kak? Ya udah nggak apa. Nanti lain kali pakai kertas saja ya, Pak Farhan ya. Iya Kak, maaf Kak, kebetulan lagi di luar Kak. Mau balik nanti takutnya nggak fokus Kak. Oke. Ya udah siap semuanya. Ya bentar. Timer dulu. Oke, so preparat pertama, silakan. Oke, preparat kedua. Oke, preparat ketiga.
Oke, preparat keempat. Preparat kelima. Preparat keenam. Preparat ketujuh. Preparat delapan.
Oke, berangkat ke 9. Oke, soal terakhir.